Amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alina fathan qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd ikhwani hafizakumullah wa ra'akum wa ballaghakum aqsamunakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa sama-sama melanjutkan kajian dalam kitab Al-Adab Fid Din oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Semoga Allah menguncurkan rahmatnya kepada kita semua, dan kelak kita sebagaimana dikumpulkan di dunia ini, dikumpulkan kelak di akhirat bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, sebelum kita lanjutkan kajian pada pagi hari ini, masih ada sebagian ikhwan yang tidak membawa buku tulis dan pena. Kitab masih belum tersedia dan tidak membawa buku tulis dan pena. Menjadi pendengar setia. Ini bukan siaran radio. Ini ta'lim, ini belajar. Wasimat atau ciri khasnya anak Darut Tauhid tatkala itu adalah masyhur, mereka terkenal dengan membawa namanya pena dan buku tulis. Setiap roha yang dilaksanakan di pagi hari ini senantiasa kabarnya, materinya, apapun semua sampai ke Ustaz alhamdulillah. Jadi jangan kira ini cuma ngaji biasa, ta'rif fajar ala kulli hal, bahwa notesnya buat mencatat faedah. Ya. Walaupun dari anak tidak ada faedahnya, ala kulli hal antum catat. Bawa buku tulisnya. Liannu hadha majlis al-ilm, ini majlis ilmu kaya sirda bil hibal wa famal hamaga anta sayyid al-ghazali wa tafukha bain al-khalaqi tariq ma'ruf, itu kalam yang sudah ma'ruf. Wa kathir min al-habaib lamma yazurun ila dar tauhid haula, beliau-beliau itu senantiasa dalam ceramahnya itu sering memuji anak Darut Tauhid karena suka mencatat. Mereka paham, tidak paham, bisa nulis bahasa Arab, tidak bisa nulis bahasa Arab, nyatet, mereka pasti nyatet. Entah poin-poin secara umum atau entah catatan sedetail mungkin, pasti ada catatannya. Jadi bukan datang lantas tidak bawa apa-apa. Ayo, teman ya ikhwan. Ada huwa nanti akan kita bahas di pembahasan dalam adab al-ta'lim yang akan disebutkan oleh Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala. Ala kulli hal, insyaallah semoga di minggu depan sudah ada kitabnya. Kitab tidak tebal kitabnya ini, cuma huraiqat beberapa lembar saja, mungkin cuma 10 lembar, 12 lembar kitabnya. Kalau di print harganya mungkin kalau 10 lembar paling cuma habis 5.000. Iya, mungkin antum bisa komunikasikan dengan idarah, dengan kantor. Ya, atau bisa dengan al-akh Qais, nanti biar disambungkan ke kantor, atau nanti al-bagian aja yang ngomongkan sekiranya dapat gitu. Ada yang dibaca, ada yang dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bi ulumikum wa bi ulumi sa'iril shalihin fid dharain amin. Kita lanjutkan pembahasan daripada pembahasan minggu lalu, yang mana kita masih dalam muqaddimatul kitab. Fa inna sirrul kitab fi muqaddimatihi. Hal ini seringkali ada kita sampaikan, sirrul kitab fi muqaddimatihi. Sir atau rahasia daripada sebuah kitab itu terdapat pada muqaddimahnya. Di awakhir hadis zaman, di zaman-zaman akhir seperti ini jarang sekali orang-orang menyempatkan waktunya untuk membaca muqaddimah sebuah kitab. Apalagi kitab-kitab baru, ya, lantas dibuka hanya pada tema atau judul yang dia butuhkan saja, lantas lalu kitabnya nggak dilanjutkan dibaca atau ditutup. Nah, beli buku, beli kitab, cari judul yang pas, dibuka langsung kitabnya, diambil pembahasan judulnya itu, lalu ditutup, ya, gak dibaca muqaddimahnya. Padahal sirnya, orang mengatakan sirnya kitab itu
Fi muqaddimati. Di muqaddimahnya itu Allah bakal berikan keberkahan lebih banyak daripada bab-bab berikutnya. Muqaddimahnya itu penting. Nah, muqaddimah dalam sebuah kitab atau kitab-kitab lama atau kitab-kitab para ulama itu berbeda dengan muqaddimah yang kita bikin atau skripsinya orang atau LKS, tidak kayak gitu. Nah, kalau di LKS itu kata pengantar itu ya cuma basa-basi, pure basa-basi. Ucapan terima kasih kepada Bapak, Ibu, ya itu basa-basi sudah. Tapi kalau muqaddimahnya ulama, kata pengantarnya ulama di awal kitabnya tidak seperti itu ya kawan. Semuanya penuh dengan ilmu. Semuanya penuh dengan ilmu. Kenapa dikatakan sirrul kitab fi muqaddimati? Karena para ulama tatkala beliau mengarang sebuah kitab, beliau curahkan niat terbaik beliau di awal-awal karangan. Nah, bukan berarti kita mengatakan bahwasanya ketika beliau sampai di pertengahan karangan atau akhir daripada karangan lantas niat beliau berubah, tidak, bukan seperti itu. Tapi sebagaimana manusia pada umumnya, tatkala kita memulai sesuatu pasti niat terbaik adalah di awal-awal kan gitu. Nah, muhakada ma yaf'alunahu ulama, itu yang dilakukan oleh para ulama, senantiasa mengumpulkan niat terbaik beliau ketika menulis muqaddimah. Dan ketika membaca kitab pasti dibaca muqaddimahnya dulu. Hatta misalnya nggak baca kitab full, cuma tabarukan biasanya baca muqaddimahnya. Hatta yang buka Sahih Bukhari, pasti muqaddimah Sahih Bukhari pun juga bakal dibaca. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam realita kehidupan kita, ketika kita punya notes misalnya, punya notes baru, nah, apa yang kita lakukan? Kita akan hias notesnya kan dengan tulisan yang indah, al-faqir ila maulahu al-jalil misalnya, atau tulisan bentuk segitiga itu kan, ayo dihias dengan pulpen warna-warni. Terus notesnya dari awal rapi, catatan banyak. Ntar akhir-akhir dirobek, garis-garis gak jelas, ya buat gambar, betul? Atau bersih, gak kepake, kayak sekarang misal. Nah, kalau itu kita orang awam, kalau ulama tidak. Ya. Kalau ulama tidak, cuma beliau letakkan niat terbaik beliau di awal, fi muqaddimati. Nah, ila anggal kita sampai pada kalam al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qad addabana Allah ta'ala fil Qur'ani bima arana minal bayan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan adab kepada kita di dalam Al-Qur'an bima arana fihi minal bayan, dengan menampakkan penjelasan-penjelasan yang gamblang di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala secara eksplisit, secara tidak langsung, beliau memberikan nasihat kepada kita di dalam Al-Qur'annya. Akan tetapi hanya orang-orang yang takut kepada Allah saja yang bisa mendapatkan nasihat tersebut. Hanya orang-orang yang takut kepada Allah saja yang bisa faham atau mendapatkan nasihat di dalam Al-Qur'an. Orang yang cuma sekedar membaca Al-Qur'an tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia tidak akan mendapatkan kandungan dalam Al-Qur'an tersebut. Walaupun ia tetap mendapatkan pahala, tidak bakal disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang mengkaji Al-Qur'an, tetap dapat pahala. Tetapi apakah ia mendapatkan pemahaman dalam kandungan tersebut? Tidak pasti, tergantung. Hanya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ingin memahami Al-Qur'an itu tidak perlu harus paham juga. Banyak orang awam yang hatinya bersih bisa menangis tatkala mengkaji Al-Qur'an. Banyak orang awam yang hatinya bersih bisa kembali kepada Allah disebabkan mendengarkan Al-Qur'an. Jangankan Al-Qur'an, mendengarkan azan saja bisa bikin orang tobat. Makanya sunnah seorang muadzin atau pembaca Al-Qur'an ketika menggunakan pengeras suara itu yang suaranya indah, ya. Karena hal tersebut merupakan salah satu metode dakwah, mengajak orang ke dalam agama Islam. Hanya orang-orang yang takut kepada Allah yang bisa menerima nasihat yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an. Contoh sebagaimana
Sudah saya jelaskan di pertemuan hari Senin kemarin, kisah tentang para malaikat yang berkumpul, lantas Nabi Adam alaihissalam diperintahkan buat mendatangi para malaikat tersebut. Ya, itu kisah itu tercantum di dalam Al-Quran, dan masih banyak lagi. Wa adabana bi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sunnati bima aujaba alaina. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita adab. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita adab. Dengan apa? Dengan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi sunnah, dalam sunnah, dalam hadis-hadis beliau. Bima aujaba alaina, dengan suatu perkara yang hal tersebut wajib bagi kita untuk melakukannya. Wajib di sini maknanya lain sama mayuga bil sunnah, tapi wajib maknanya adalah yang perlu kita antusiasi atau perlu kita perhatikan. Setiap tuntunan dan tatanan yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW wajib menjadi prioritas utama kita. Wajib menjadi prioritas utama kita. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, beliau tidak pernah meluputkan sendiri sedikit pun faedah dari Rasulullah SAW. Tidak mau luput faedah dari Rasulullah itu para sahabat. Hatta beliau sibuk dengan pekerjaannya, sampai mengadakan sif-sifan. Yang hadir nanti tolong sampaikan kepada kami yang nggak hadir. Tadi mengajinya tentang apa, kan gitu. Ya, ini mengajarkan kepada kita secara tidak langsung. Tatkala kita tidak bisa hadir dalam sebuah majelis ilmu, hendaknya kita mengejar ketertinggalan tersebut. Tapi realitanya adalah tatkala kita tidak bisa hadir karena sakit misalnya, besoknya masuk kelas ditanya, oh saya kemarin tidak masuk Ustaz, jadi aman, saya tidak usah ditanya. Nah, dan tidak tanya kepada teman-teman yang hadir, tidak menyalin catatan. Oh, engkau lebih hebat daripada para sahabat. Sahabat itu nyalin catatan. Sahabat itu tanya kepada sahabat yang lain apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini sejatinya orang-orang yang uzur karena sakit itu tidak ada uzur karena tidak paham terhadap materi. Tetap bisa bertanya, apalagi di gudangnya ilmu seperti di ma'had. Nah, usahakan kejar ketertinggalan sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falahul minnah. Maka Rasulullah SAW beliau adalah orang yang kita memiliki minnah kepada beliau, balas budi kepada Rasulullah SAW. Kalau bukan karena beliau, kita akan menjadi orang yang linglung, orang yang tanpa arah. Wa kadzalika bis sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum min ahli al-adabi minal mu'minin bima aujaba 'alaina minal iktida'i bihim. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kita adab, memberikan kita pendidikan melalui para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bagaimana kita mendapatkan pendidikan dari sahabat? Kita baca kitabnya tentang sahabat. Ada Ada kitab namanya Qisasul Anbiya, ada kitab juga namanya Suwarun min Hayatis Sahabah, ada juga yang Sahabiyah. Yang dibaca setiap sejarahnya beliau itu adalah pelajaran bagi kita. Nah, tabi'in, begitu juga para tabi'in. Ada kisah-kisahnya juga para tabi'in. Sayyidut tabi'in, ada Sayyidina Hasan al-Basri, ada Imam Ibnu Sirin. Banyak sekali para ulama yang menceritakan tentang beliau itu. Ya, wa man ba'dahum min ahli al-adabi, dan generasi penerus beliau daripada orang-orang yang memiliki adab, memiliki akhlak. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sebuah komunitas akan dikenang eksistensinya. Sebuah kelompok ummah akan tetap dikenang, dianggap keberadaannya selama akhlak mereka masih ada. Wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Tatkala akhlak mereka pergi daripada mereka, maka kaum tersebut juga akan dilupakan atau tidak akan dibahas lagi.
moralitas suatu negeri, suatu kaum itu tergantung bagaimana akhlaknya. Bima aujaba alaina minal ibtida'i bihim, yang mana hal tersebut wajib bagi kita untuk meneladaninya, meneladani para sahabat, meneladani para tabi'in, meneladani orang-orang ahli adab, orang-orang soleh yang mengerti tentang adab. Nah, lahiru, perhatikan di mukaddimah ini, karena kitabnya membahas tentang adab, maka beliau menulis mukaddimahnya pembahasan tentang adab. Ya. Wah, ini diantara apa kita bisa bilang rukun, rukun mukaddimah. Orang kalau mau bikin mukaddimah dalam sebuah tulisan, dalam sebuah kitab, ulama mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah salawat dan salam ya kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, salawat salam ala Rasulillah. Kemudian ada istilah namanya apa namanya? Bara'atul istihlal. Nah. Dan yang dibahas itu adalah poin-poin yang mengarah kepada kitabnya. Ya, poin-poin yang mengarah kepada kitabnya. Dan para ulama telah mengajarkan kita seperti itu. Nah, ada uslub, ini uslub juga digunakan di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu andai saja dibahas ya, tanpa membahas surat-surat yang lain la kafa, maka cukup. Bahkan Sayyidina Al-Habib Abdurrahman Balbagi Alamatud Dunya, beliau mengatakan, andai saja saya menuliskan faedah di dalam Al-Fatihah, ayat pertama saja itu tidak akan cukup dari pagi ke pagi, cuma ayat pertama. Ini uslub yang dilakukan oleh para ulama tatkala mengarang kitab adalah uslub al-ilahi, mengikuti uslubnya Al-Quran. Nah, jadi perlu ada muqaddimah. Muqaddimahnya di sini tidaklah basa-basi. Ayo, min babil adab halahu. Wa dzalika jalilun khatru. Dan hal tersebut atau perihal adab yang Allah Subhanahu wa taala berikan baik dalam Al-Qur'an atau melalui sunnah atau melalui sahabat atau tabi'in atau man ba'dahum, itu adalah perkara yang jalil khatru. Jalil itu adalah mulia dan agung. Khatruh itu adalah lintasan hatinya. Maksudnya perkara yang besar dan perkara yang mulia, yang kalau kita bahas itu gak cukup. Karena lintasan dalam pikiran orang-orang yang soleh itu, kalau membahas tentang adab itu gak bakal kelar, pasti gak selesai-selesai. Makanya ija'al milka ilmaka milhan wa adabaka dagigan. Nah, adab itu pembahasannya begitu luas ya ikhwan. Nah, khatir itu lintasan hati. Dan lintasan hati itu ada yang dari Allah Subhanahu wa taala, namanya khatir rabbani. Ada juga lintasan hati dari malaikat, khatir malaki. Dan ada lintasan hati yang dari syaitan, khatir syaitani. Yang dimaksud oleh Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam khatir di sini adalah khatir rabbani akid. Ya, khatir lintasan hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang khusus. Katsirun adaduhu, dan jumlah tentang adab-adab beliau ini kalau kita himpun menjadi satu itu banyak, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Nadhkuru ba'dahu, maka dalam kitab ini kata beliau akan kita sebutkan sebagian. Li'alla yatula syarhuhu faya'suru fahmuhu, agar syarahnya tidak menjadi panjang dan sulit memahaminya. Seringkali Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan Imam Abdullah bin Al-Haddad juga seperti itu, kalau ingin tahu pembahasan akhlak dan adab khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala, penjelasan yang sangat detail, panjang lebar, seringkali beliau dalam kitabnya mengatakan kalau ingin tahu silakan rujuk ke kitab kedua dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sering gitu. Kalau ente perhatikan, hatta di kitab-kitab manapun, kitab tasawuf, kitab akhlak, yang beliau tuh sengaja ngarang kitabnya buat ikhtisar, mukhtasar,
nggak pengen panjang lebar, seringkali suruh diarahkan. Silakan kalau pengen tahu lebih panjang, silakan buka di bab ini di kitab Ihya Ulumuddin dan seterusnya. Nah, makanya Habib Abdullah bin Haddad juga mengatakan Ihya Ulumuddin tahya qulubuna, dengan Ihya Ulumuddin hati kita akan jadi hidup. Kenapa? Karena isinya itu tasawuf, berkaitan dengan hati, adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Kutaib ini, kitab beliau Imam Ghazali yang kecil ini, beliau akan membahas poin-poinnya saja. Nanti kalau antum sudah ada kitab, kan cuma mendapatkan poin-poin saja. Adab ma Allah, adab bersama Allah, apa saja disebutin, gitu aja. Nggak pakai syarah yang panjang. Kalau pengen syarah yang panjang, mutolaah, buka ke kitab-kitab Imam Ghazali yang lain, baru bisa paham. Nah, li'alla yatula syarhuhu faya'suru fahmuhu, agar penjelasannya tidak panjang dan akan menjadi sulit pemahamannya. Lakin minat tatwili kalla jarima fasara fihi al-ikhtisar multazam. Nah, al-babul awal, pembahasan yang pertama yaitu al-adab baina yadayillah, adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adabul mu'min baina yadayillahi ta'ala, adab seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, beliau dalam bab yang pertama ini akan menyebutkan sebanyak 41 adab. 41 adab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kama huwa ma'lum, sebagaimana kita tahu, jumlah di sini bukan berarti litaksir, untuk membatasi adabnya pada Allah hanya 41, tidak. Akan tapi 41 adab ini adalah ba'da tanqih, setelah saringan, setelah pilihan dari Imam Ghazali yang sekiranya kita orang ini, orang yang jauh dari Allah itu bisa paham dan bisa mempraktekkan. Nah, bisa mempraktekkan. Hasanatul abrar, sayyatul mugarrabin. Nah, Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, beliau mengatakan makna daripada adab ma'allah, adab kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah kaifiyatu sayril mu'min as-salih at-taqi, adalah cara kita meneladani orang-orang yang soleh dan bertakwa, dan orang-orang yang hatinya bersih, yang dekat dengan Allah Ta'ala dan jauh daripada syaitan, tatkala beliau dekat dengan Allah. Maksudnya adalah, kalau orang ingin tahu hakikatnya adab kepada Allah, maka lihatlah para orang-orang soleh, teladanilah orang-orang soleh yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena mereka lah yang kenal dengan Allah. Kita di sini hanyalah sebuah teori yang disampaikan. Tetapi prakteknya lihatlah para ulama, karena mereka yang mewarisi para nabi. Nah, dan hakikat bertakwa atau beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana takwamu kepadanya. Merasa dan sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memantaumu, memandangmu, dan mengetahui apa yang engkau perbuat. Menyadari kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita. Hadza huwa hakikatul adab ma'allah. Kuncinya di situ. Takwa. Sadar kalau Allah bareng kita, sadar kalau Allah melihat kita, sadar kalau Allah menyaksikan kita. Setelah kesadaran itu baru muncullah adab-adab yang lain. Kalau kita dalam kehidupan kenyataan, misalnya kita tahu ada seorang guru, kita sadar bahwasanya beliau itu adalah sosok murabbi kita. Ya. Beliau adalah guru besar kita, atau mungkin syekh futuh kita. Karena kita sudah sadar dengan beliau, karena kita sudah sadar beliau ini siapa dan beliau ini ada di hati kita, yang namanya adab itu auto muncul. Walaupun kita belum tahu teorinya, yang namanya akhlak itu tiba-tiba muncul. Nah, berusaha gimana caranya menyenangkan beliau, berusaha gimana caranya bisa membantu beliau, bikin beliau nggak capek, kan gitu. Itu tiba-tiba muncul, itu sifat manusiawi. Tapi diawali dengan perkenalan dulu, kenal dengan Allah, kenal dengan
guru tersebut dan merasa memiliki kedudukan dalam hatinya. Begitu juga apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya itu di takwa. Nah, dan takwa kuncinya ada dalam hati. Takwa hauna. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki keadaan yang berbeda daripada makhluk. Ada ulama mengatakan dalam sebuah syairnya, la tas'alanna bani adama hajatan atau hajatun was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina tas'aluhu yaghdabu. Ini syair Anda bisa antum dapatkan juga di kitab Tanqihul Qaul Hadits, Syarah Lubabul Hadits, punyanya siapa? Al-Imam Suyuti. La tas'alanna bani adama hajatun. La tas'alanna bani adama hajatun. Janganlah engkau sesekali meminta-minta kepada Bani Adam. Kepada siapa? Manusia. Ini biar kita paham hakikat ketakwaan itu. Hakikat butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Dan mintalah kepada yang pintunya itu tidak pernah tertutup. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah Subhanahu wa taala senantiasa murka jikalau engkau tidak meminta kepadanya. Wa bani adama hina tas'aluhu yaghdabu. Berbeda dengan manusia. Manusia itu kalau engkau minta kepada dia akan murka. Dia akan marah. Sebaik-baiknya manusia, sedermawan-dermawanannya manusia, orang paling khoir, tapi kalau ente debehin terus, pasti ada gerutunya. Ya, oh ini ma'ruf, dia punya fulus banyak. Ma'ruf, dia dermawan, suka bagi-bagi. Tapi kalau setiap punya barang dan diminta, bukan dia bagi ya, diminta, didebeh. Tahu debeh? Dabaha, menyembelih. Dari bahasa itu, menyembelih, seakan-akan menyembelih hak saudaranya, mendebeh. Ke kantin, nemu ada anak, fulusnya banyak dan khoir. Akhirnya dia istiqomah setiap istirahat ke kantin tapi tidak bawa fulus. Nah, itu kan khoir. Bagi-bagi dong, bagi-bagi kebahagiaan. Ini haram. Nah, ini Asyura, berbagi kebahagiaan. Nah, akhirnya dia berbagi. Hatta dia berbagi pasti ada beratnya dalam hati. Aduh, ini anak apa namanya? Bolehlah anak baikin, tapi kalau tiap hari emang siapa itu? Nah, pasti ada gerutunya, pasti ada tidak enaknya. Ayo, beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin engkau banyak meminta kepada Allah, maka Allah akan semakin senang. Tambah banyak, tambah senang Allah itu. Tambah panjang, tambah senang. Tambah tinggi, tambah senang. Bahkan di antara adab ulama mengatakan kalau minta sama Allah itu minta sekalian yang tinggi, yang apa namanya? Yang paling terbaik. Ya Allah, masukkan saya ke surgamu. Ya Allah, berikan saya takdir dengan takdir yang terbaik. Nah, jangan cuma ya Allah, saya pengen beli high tech tolong wujudkan. Itu menghina Allah Subhanahu wa taala. High tech tok aja. Sampai dibela-belain tahajud. Ada yang lebih indah daripada high tech. Jelas ya. Kalau minta sama Allah sekalian yang tinggi, ya Allah wafatkan saya husnul khatimah. Ya Allah mudahkanlah saya dalam menuntut ilmu. Ya Allah mudahkan jalan saya dalam menuntut ilmu, di antaranya punya pulpen high tech ya Allah. Misal, yang penting tertinggi dulu disampaikan. Ya Allah, saya pengen birrul walidain, membagikan kedua orang tua. Karena di antara amalan yang dianjurkan di hari Asyura ya Allah adalah tausiah alal iyal, menyenangkan keluarga. Yang punya istri menyenangkan istrinya, yang punya anak menyenangkan anaknya. Saya tidak punya istri, tidak punya anak ya Allah. Saya hanya bisa menyenangkan orang tua. Nah, jelas ya Ikhwan ya. Jangan bingung. Itu belum punya istri, belum punya anak, senangkan orang tua di hari Asyura. Jadi tetap bisa mengamalkan semuanya itu. Apa? Sum, salli, sil. Sum, salli, sil. Zur aliman, waktahil, wase'. Terus apa lagi? Waktasil sama apa gitu ya.
Semuanya bisa antum lakukan. Ya bisa mandi, bisa som, bisa puasa. Yang hari ini puasa alhamdulillah. Yang tidak puasa berarti lanjutkan hari Sabtu. Terus hari Jumat juga puasa, ya. Terus waktu akhir pakai celak ifmit, celak hitam, bukan celak yang buat keren-kerenan, warna merah, warna hijau, biru, enggak. Yang sunnah itu yang ifmit, yang hitam. Zur aliman, ziarah orang alim, banyak antum punya orang alim. Terus bersilaturahim, ya. Wasi tausiah 'alal 'iyal bisa. Hari Asyura kirim pesan ke orang tuanya, pesan-pesan yang terbaik. Alhamdulillah saya minggu ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak perlu kirimkan, enggak perlu karena saya cukup insyaallah. Rezeki saya barokah, ilmu saya barokah. Jangan tak telepon, jangan video call dulu, cukup. Biarkan saya menuntut ilmu dengan baik dan tenang di sini. Oh, orang tuanya ya akhi senang. Bukan orang tua antum, wali kelas pun juga senang. Ya, itu Asyura, berikan yang terbaik. Abah, Umi jangan kirim paketan. Nanti ongkirnya mahal. Tapi tanggal 12 Muharram balas dendam. Asyuranya sudah selesai Abah. Sekarang tolong paketkan, tolong kirimkan. Nah, gimana caranya bikin seneng orang tua? Masuk di live streaming pas Maulid, usahakan pas khusyuk, jangan tidur. Allah, orang tua kita, kalau bukan kita antum, kalau pas Maulid pasti nonton live. Yang dicari itu bukan acaranya, anakku yang mana gitu. Kok gak masuk kamera ya? Tunjukkan yang terbaik. Nah, ini bukan dari bab ujub. Nah, orang itu diperbolehkan menunjukkan hal yang terbaik di hadapan 3 hal. Yang pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu wujud, tunjukkan yang terbaik. Di hadapan Allah tunjukkan yang terbaik. Engkau sholatlah sholat yang terbaik. Engkau puasa, tunjukkan puasa yang terbaik. Itu bukan ujub. Ya. Engkau zakatlah yang terbaik. Untuk engkau bersedekah, sedekahlah yang terbaik. Engkau ta'lim yang terbaik. Tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, fa'arullaha min anfusikum khaira, fa inna syaqiyya man khurima fi Ramadan rahmatullah. Fa'arullaha min anfusikum khaira. Tunjukkanlah kepada Allah hal yang terbaik dalam diri kalian. Itu kepada Allah. Ya, sholat khusyuk karena Allah, tunjukkan yang terbaik. Yang kedua, menunjukkan di hadapan guru. Di hadapan guru tunjukkan yang terbaik. Misalnya engkau di kamar gak pernah murojaah, di waktu murojaah gak pernah murojaah, tapi usahakan di kelas setiap ada pertanyaan dijawab. Gak ada ada materi yang tidak paham, bertanya. Tunjukkan seakan-akan engkau ini sudah murojaah semalaman dan tidak tidur. Gitu. Tunjukkan yang terbaik kepada gurumu. Misal nanti ada misalnya Ustadz Hussein misalnya, atau Ustadz Soleh nyuruh antum buat jadi imam. Jadilah imam yang terbaik di hadapan gurumu, biar beliau bangga. Karena hal tersebut menghasilkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan ujub. Bukan pengen dipandang manusia, enggak. Ini bentuk upaya membanggakan guru. Antum sholat, ya, atau datang tampil khutbah, Ustadz Soleh Abdul datang, suruh qiraatul Quran, itu baca inna a'tainakal kautsar. Nah, itu bukan penunjukan terbaik. Yang terbaik adalah ketika ente baca al-hajju asyhurun ma'lumat. Ini anak bakal ingat kisah ini sampai puluhan tahun ke depan. Tandahin orang. La ilaha illallah. Nah, tunjukkan yang terbaik pada guru engkau. Ayo. Hatta ente ngantuk, ente capek, misalnya masuk kelas, tunjukkan kalau saya siap untuk mendapatkan ilmu. Tunjukkan hal sebaik mungkin. Pakai minyak wangi yang paling banyak. Ya. Kalau misalnya antum tidak kuat lagi, pakai sabun muka misalnya, kan karena gitu biasanya. Yang suka perawatan, setiap 1 jam cuci muka karena mandi. Pokoknya kelihatan seger, hatta tidak mandi pokoknya seger. Ya tidak apa-apa, yang penting ustadznya atau gurunya melihat, oh anak didikku ini dalam keadaan fresh dan segar, siap untuk tidur, siap untuk taklim. Ayo. Nah, yang ketiga, menunjukkan yang terbaik kepada orang tua. Kepada Allah, kepada guru, dan kepada orang tua. Dan orang tua ini dalam satu derajat dengan guru. La ilaha illallah. Kita teladani bagaimana Habib Ali Al-Habsyi
Beliau khidmah kepada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Ya. Khidmahnya kepada beliau, totalitas kepada gurunya. Habib Zain Al-Habsyi sahib Hawta. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi sahib Hawta, bagaimana khidmah beliau kepada Habib Abdullah bin Al-Haddad. Bahkan ada tangga khusus di Al-Hawi, di baitnya Imam Haddad itu tangga khusus. Tangga ini dinamakan tangganya Ahmad bin Zain karena taklimnya pasti istiqomah di situ. Nah, khidmahnya, totalitasnya kepada guru yang menunjukkan yang terbaik buat gurunya, makanya muridnya jadi semuanya. Nah, berkah dalam ilmunya, berkah dalam dunianya juga berkah. Nah, totalitas ketika guru perintahkan diitqankan. Nah, ditotalitaskan. Nah, hadza huwa makna al-adab baina yadayillah. Nah, maknanya adab baina yadayillah adalah meneladani orang-orang yang kenal dengan Allah atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala menyebutkan adab yang pertama itu adalah itraqut tarf. Itraqut tarfi itu maknanya adalah menundukkan kepala. Itu adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan kepala di sini bukan makna secara harfiah. Maknanya di sini adalah senantiasa mengamalkan adzul wal inkisar, merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini lumrahnya yang dilakukan oleh ulama. Adapun ada sebagian ulama yang memang sudah memiliki level kedekatan dengan Allah beda lagi dan tidak bisa itu contoh. Ada ulama al-masydzub misalnya, atau para nabi-nabinya Allah, Nabi Musa yang biasa komunikasi sama Allah. Tidak bisa kita contoh karena beliau punya kedekatan dan level sendiri di mata Allah. Kalau kita harus merasa hina, harus merasa rendah. Makanya fa'ilam tabku fatabakau. Tidak bisa nangis pura-pura nangis. Ketika tahajud, nangis bukan ngorok. Dibangunkan sama pengurus, sama qismul ibadah misalnya, atau bagian kemasjidan, turun ke bawah, sholat, khusyuk, sujudnya panjangkan dengan doa, sambil menunggu sholat berjamaahnya, kan gitu. Ente sholat berjamaah tahajud tidak sampai 100 rakaat ya kawan. Cuma berapa? 2 ya, 2 tok bas. Nah, manfaatkan 2 itu, ya, manfaatkan 2 itu buat nangis, merasa hina di hadapan Allah. Ya. Nah, jangan ada unsur keterpaksaan. Nanti bakal terbiasa kok, bakal terbiasa. Hadza huwa itraqut taraf, merendahkan, menunduk, yang merasa hina di hadapan Allah. Sekelas Habib Abu Bakar Al-Attas, gurunya Habib Ali Al-Habsyi. Beliau saja setiap malam beliau pasti tahajud dan pasti hatam Quran. Hatam Quran dalam tahajudnya, ya ikhwan. Kita qul huwallahu ahad aja kadang enggak kebaca. Ya, bismillah aja anak enggak tahu. Bismillahnya kita tuh sah atau tidak dalam tahajud kita pagi hari ini. Setiap harinya kita. Karena ngantuknya kita, karena ambiarnya kita enggak fokus ya. Ya udah ya. Nah. La ilaha illallah. Lihat, ini kisah yang bisa antum contoh. Sekelas ulama tinggi Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Ali Al-Habsyi, sebagai penutup. Afwan ya, ana sedikit ambil guyonan biar yang ngantuk melek karena habis ini sudah selesai jamnya. Itu jam-jam mereka bangun tidur. Nah, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas beliau mencontohkan kepada muridnya Habib Ali Al-Habsyi. Suatu ketika beliau ini ada acara di Seun. Seun itu adalah sebuah kota di samping kota Tarim, jaraknya kurang lebih cuma 40 menit. Nah, dekat, kayak Malang dan Kota Batu. Iya. Ala kulli hal. Karena ada acara, Habib Ali Habsyi ngabdi dan menginap di Seun dan satu kamar dengan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Lalu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas beliau memerintahkan pada Habib Ali Habsyi, tolong nanti jam 2 bangunkan ana. Jam 2
bangunkan anak untuk tahajud. Perintah seperti itu otomatis mewajibkan Habib Ali Habsyi bangun duluan sebelum siapa? Sebelum gurunya. Padahal gurunya kalau mau bangun sendiri bisa, cuma pengen ngajari muridnya, tolong bangunkan anak jam 2. Wallah, kita orang bangun jam 2 itu ruh masih belum bisa kembali ya, baru pergi ruhnya. Jam 2. Lalu bangun. Pas bangun, Habib Ali Habsyi diperintahkan, tolong ente bikinkan gahwa. Gahwa kala itu masih berupa albun. Ma'ana bun, biji kopi. Masih perlu ditumbuk dulu ya. Masih perlu ditumbuk, perlu macam-macam lah pokoknya, dipanasin dulu dan lain-lain. Habib Ali Habsyi mengatakan, tatkala saya menyiapkan kopi dan saya menumbuk kopi tersebut, saya mendengarkan bacaan daripada guru saya, Al-Fatihah, dengan suara yang jelas dan bacaan yang santai. Lalu Al-Baqarah, lalu Ali Imran, Al-Maidah, terus An-Nisa, Al-An'am, Al-A'raf. Sampai akhirnya saya numbuk kopi belum selesai dan bacaan An-Nas sudah terdengar. Di rakaat kedua, ini bacaan bukan bacaan ngebut, bacaan biasa. Habib Ali Habsyi takjub. Duh, kok bisa seperti ini? Akhirnya kopinya dilanjutkan, cepat-cepat dikasihkan ke gurunya. Wahai Habib, ini apa kunci daripada karomah yang antum dapatkan ini? Ngaji Al-Quran full dengan kecepatan yang standar dalam sholat, dan saya numbuk kopi belum selesai. Apa amalan karomah ini? Dijawab sama Habib Abu Bakar bin Abdul Atas, ya Ali Habsyi, ini bukan karomah, tapi ini adalah hasil daripada istiqomah. Ini bukan karomah, tapi hasil dari istiqomah. Engkau istiqomah menundukkan diri kepada Allah tatkala engkau tahajud, maka Allah akan mudahkan segala-galanya. Yang sehari penuh dirasa padat banget, tidak ada istirahatnya, tapi karena engkau istiqomah dekat dengan Allah, maka senantiasa akan lebih mudah. Maka istiqomahlah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana.